Indonesia, teman-teman yang sudah bergabung di sini. Selamat pagi Pak Imam yang ada di Abu Dhabi. Suaranya hilang, Pak. Lain yang ada di Kuwait. Suara saya terdengar ya. Suara saya terdengar Mas Imam. Iya. Tapi Ya, potong-potong. saya lanjutkan kita selamat semua yang kandidat yang berada di Indonesia khususnya maupun yang di luar Indonesia. Tadi mungkin sempat ngelihat Pak Tikno dengan kesibukannya di bandara jemput salah satu teman kandidat yang sudah sampai di Kuwait. Beliau sama rekrutmen 2024 sekitar bulan Oktober dan sekarang sudah berada di Kuwait. Jadi semangat semua teman-teman, memang perlu bersabar karena yang direkrut bukan hanya Indonesia saja, dari berbagai negara dan jumlahnya cukup besar. Kalau Indonesia tersendat-sendat datangnya 5, 6 orang, 7 orang, tapi dari negara lain ada yang datangnya satu pesawat gitu ya, seperti Pakistan gitu. Nah, jadi bayangkan dokumen yang akan diurus Ministry of Health itu memang bertumpuk ya. Ditambah itu kalau masalah kebutuhan berapa, kita itu di Kuwait itu banyak rumah sakit besar yang sedang dibuat dan banyak yang beberapa masih kosong plong. Jadi staf perawat kalau dibilang masih butuh banget ya. Itu baru yang di rumah sakit. Di Kementerian Kuwait itu ada puskesmasnya, ada sekitar 60-an puskesmas. Itu masing-masing klinik, masing-masing puskesmas. Waduh, saya dimasukin jadi status WA di showroom, terus dikasih emot anjing pas saya saat lagi proses inspeksi mobilnya. Saya malah justru tahu ini dari teman saya. Jadi teman saya tuh konfirmasi sama saya, Bang, kemarin ada ngecek di showroom ini. Oh iya betul. Kenapa? Bilang kan. Abang dijadiin status WA, Bang, dikasih emot anjing katanya. Masa iya? Dia screenshot kirim. Iya. Saya lanjut lagi. Pemerintah Kuwait membutuhkan banyak staf ya, khususnya untuk di puskes atau di klinik pemerintah. Itu tempat saya sendiri stafnya kurang ya. Masing-masing klinik lebih kurang 5 sampai 10 orang staf. Jadi bisa dibayangkan kalau 68 klinik itu perlu banyak. Belum lagi klinik-klinik yang sifatnya 24 jam besar, pasti lebih dari 10 orang yang dibutuhkan. Jadi masih terus dibutuhkan ya. Ke saya nih. Jadi semangat. Screenshotnya saya tampilin. Nah, jadi mungkin di-kick aja, Mas. Jadi kalau umpamanya kalian berlomba-lomba di grup peminatan, itu segera saja berproses. Kalau memang tidak, sekali lagi saya ingatkan, sulit, memang nggak mau daftar juga, ya kasih kesempatan teman-teman yang lain. Karena kita juga nggak mau yang namanya buat buka WhatsApp baru atau Instagram itu karena yang ada saja dulu dioptimalkan. Sudah 3.000 itu sudah luar biasa kalau kalian semangat ya. Kalau 20.000 masuk di Instagram semua itu saya justru sangat sayang sekali kalau umpamanya kalian berproses nggak tahu kapan dapat prioritasnya untuk bergabung. Jadi yang ada saja dulu kalian beroptimal, kasih kesempatan teman-teman yang lain kalau memang nggak siap untuk berproses. Mungkin itu dari saya, Mas Imam. Semangat teman-teman. Terima kasih. Silakan Mas Imam dilanjut. Ya, oke. Terima kasih. Mas Tikno mau kasih pengumuman mungkin? Silakan. Jadi teman-teman, terima kasih Pak sambil di perjalanan ya. Suara saya jelas nggak Pak? Jelas. Jadi banyak teman-teman yang istilahnya bertanya karena beberapa teman itu kan mendapatkan email kedua. Kita bilang di sini email kedua yang isinya Microsoft Teams.
Jadi teman-teman saat ini untuk perekrutan saat ini, proses saat ini itu pemerintah Kuwait atau MOH Kuwait beralih dari Google Form ke Microsoft. Jadi teman-teman diwajibkan di sini mempunyai akun Microsoft ya. Jadi akun Microsoft itu fungsinya untuk online interview, dan teman-teman bisa save itu kemarin respon dari pada saat mengisi link Microsoft Form-nya. Jadi kapanpun jika teman-teman saat ini kan banyak yang mendaftar tanpa menggunakan paspor atau proses paspornya masih berjalan, jadinya teman-teman mendaftarnya tanpa menggunakan paspor yang asli. Jadi teman-teman itu wajib membuat account di Microsoft seperti yang sudah saya sampaikan di peminatan maupun di interview. Jadi tidak usah bingung ini untuk apa, silakan saja membuat account-nya, karena itu sangat berguna bagi teman-teman yang ingin edit respon. Kalau teman-teman tidak punya account Microsoft, jadi teman-teman itu pada saat mengisi Microsoft Form-nya itu tidak ada history di sana. Jadi kalau mau mengganti itu akan kesusahan. Seperti itu. Jadi tujuan untuk membuat Microsoft account itu adalah untuk menyimpan hasil respon untuk mengisi link Microsoft Form. Seperti itu. Cukup itu, Pak. Oke, ya, terima kasih. Untuk itu Pak, Microsoft account itu emailnya harus dari Microsoft atau bebas? Mungkin itu perlu dijelaskan. Tidak, bebas. Jadi Bebas bisa ya. pakai Gmail, bisa pakai Yahoo, dan lain sebagainya. Ya, oke. Terima kasih ya infonya. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Mas Imam. Ya, apa kabar semuanya nih? Sehat-sehat ya? Silakan Alhamdulillah jawab sehat. sambil tes voice. Ya, selamat datang dan selamat bergabung di mock live interview atau latihan langsung interview ala Ministry of Health Kuwait ya. Hari ini kita akan latihan langsung. Bagi teman-teman yang sudah siap, nanti saya akan persilahkan raise hand, dan dari latihan interview nanti akan saya selipkan tip-tip dan trik biar praktis gitu. Tadi saya hari ini juga tidak akan membahas tentang slide, teorinya seperti apa, udah nanti langsung aja gitu ya. Oke, anyway sebelum kita lanjutkan, saya ingin tanya dulu nih, dari 80-an orang nih, kira-kira berapa nih yang sudah siap untuk interview? Coba raise hand. Yang sudah siap berapa orang? Coba. Itu pakai bahasa Inggris, Pak. Pakai bahasa Inggris? Iya, kita nanti latihan pakai bahasa Inggris. Karena user yang di Kuwait belum ada yang bisa bahasa Indonesia. Jadi pakai bahasa Inggris. Jadi mungkin dikasih sepatah dua kata pembuka, Pak. Jadi mungkin banyak yang teman-teman di sini itu baru pendaftar atau baru melihat dari informasi dari TikTok seperti itu. Mungkin sepatah dua kata tentang perekrutan atau tentang online interview ala MOH Kuwait gitu. Oke, ya, oke ya. Oke, soalnya kita dulu sering banget gitu ya. Jadi ya, oke, bagi yang baru datang, oke, atau baru bergabung di grup ya, grup 3 ya, Masya Allah. Kita udah punya 3 grup ya, 4 grup, 5 grup, 6 grup sebetulnya ya Pak ya, lebih ya. Ada tahapan-tahapan tertentu ya. Bagi teman-teman yang baru join itu biasanya di grup peminatan ya. Saat ini ada 1024 kali 3, berarti sekitar 3075 gitu ya, perawat Indonesia yang pengen bekerja di Kuwait gitu ya. Nah, untuk proses singkatnya ya, sudah sering dijelaskan oleh Pak Hamzah dan Pak Tikno bahwa ya kita
di sini bersama DPLN PPNI Kuwait ya berusaha membuat grup sesuai dengan tahapan-tahapan ya. Bagi teman-teman yang baru join di grup peminatan, maka di situ biasanya belum daftar atau dalam proses pendaftaran. Nah, di situ teman-teman bisa bertanya, bisa diskusi tentang bagaimana menyiapkan paspor, apa saja dokumen yang apa yang harus disiapkan, apa saja yang harus ditranslate seperti itu, dan teknisnya bagaimana mendaftar di websitenya Ministry of Health. Nah, di situ ada Pak Tikno yang selalu siap online siaga 24 jam, 7 hari, dan ini udah hampir 1 tahun ya, setia mendampingi Anda. Jadi kalau ada masalah-masalah teknis terkait tentang kok ini nggak bisa diupload, kok ini fail, itu bisa langsung bertanya dengan tag Pak Tikno gitu ya. Jadi kalau Japri kasihan ya, kadang tiap hari menjawab 10 pertanyaan atau ratusan pertanyaan yang sama. Jadi untuk efisiensi juga biar teman yang lain dengan masalah yang sama terjawab sekalian di grup gitu ya. Itu saran saya. Oke. Kemudian teman-teman karena memang limit ya, grup WhatsApp itu hanya maksimal 1024 atau 25 gitu. Jadi saat ini masih banyak teman-teman yang belum bisa gabung. Jadi segera berproses ya. Bagi yang sudah berproses mendaftar, kemudian nanti pindah langsung ke grup yang judulnya tahapan interview. Nah, di situ nanti teman-teman mulai dikasih share-share tentang pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan oleh teman-teman dan yang telah dikumpulkan oleh kita ya. Nah, di situ kita akan mulai bagaimana ya cara menjawab pertanyaan, atau kita sudah siap-siap untuk belajar untuk mempersiapkan kira-kira kasus apa yang nanti saya akan ditanyakan oleh user di bagian emergency, medical, ER, OT, seperti itu ya. Jadi mohon teman-teman yang sudah mulai gabung di grup peminatan segera berproses sehingga segera nanti bisa akan belajar tentang persiapan, bagaimana persiapan untuk interview seperti Ministry of Health gitu ya. Oke, interviewnya ya, bagaimana sih, berapa lama interviewnya ya? Ini adalah kalau menurut saya sejauh atau ya pengalaman saya mengikuti proses-proses rekrutmen di Kuwait adalah yang paling gampang ya. Interview 3 sampai 10 menit ya. Rata-rata itu cuma 5 menit. Teman-teman akan ditanya 3 atau 5 pertanyaan seperti itu. Jadi pertanyaannya seperti apa gitu ya. Nanti kita akan latihan. Biasanya teman-teman akan ditanya nama, kemudian paspor number, kemudian professional qualification, kemudian pengalaman Anda di mana kayak gitu. Nah, nanti di sini kita akan bahas bagaimana kita menjawab atau menjelaskan ketika ditanya pertanyaan Anda, pengalaman Anda itu di mana kayak gitu. Dengan cara yang efektif, efisien ya. Dengan kata-kata bahasa Inggris yang sederhana gitu ya. Itu mungkin pengantarnya ya, atau sebelumnya mungkin ada yang mau tanya. Silakan. Ya. Oke, dari pengalaman kami membersamai teman-teman itu ya, baik yang sudah lulus atau yang masih belum dapat job offer, nanti ya. Halo, maaf ya. Oke, untuk hari ini kita akan fokus latihan ya dengan pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan user di user sebelumnya gitu. Jadi nanti kita akan fokus, saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mirip ya, tentunya sesuai dengan background pengalaman Anda seperti itu. Oke. Nah, bagi teman-teman yang sudah siap nanti bisa raise hand, kemudian bisa tes atau uji coba langsung gitu ya. Bagi teman-teman yang belum siap mungkin ya bisa mendengarkan. Kemudian banyak juga yang japri ke saya, bagaimana sih saya belum bisa bahasa Inggris tapi ingin sekali berangkat ke Kuwait gitu. Apakah
dengan mengikuti training yang 7 hari itu bisa lulus kayak gitu, bisa atau cukup gitu ya. Banyak sekali teman-teman ya, alhamdulillah yang sudah berangkat di Kuwait dan sekarang udah 100 orang. Nah, sebagian dari mereka juga bahasa Inggrisnya dulu pas-pasan, kemudian ya belajar sendiri. Sekarang saat ini banyak ya sumber-sumber online ya, sebagian juga yang ikut rutin pelatihan seperti ini seminggu sekali, sebagian juga ada yang ikut ya pelatihan intensif 7 hari bareng saya seperti itu ya. Jadi ini adalah kegiatan mingguan saya ya, setiap minggu untuk teman-teman dengan grup besar latihan interview. Nah, bagi teman-teman yang kepengen lebih intensif bisa nanti gabung di grup ya. Saat ini udah ada 20 ya, mencapai grup 21 ya. Nah, biasanya kelas idealnya 20. Nah, ini baru dimulai tadi malam udah mungkin ada 15-an yang mau ikut gitu. Jadi segera nanti bisa japri atau silakan save nomor saya di grup atau nanti disampaikan oleh Pak Tikno. Oke, itu sebagai pengantar ya. Udah, sekarang langsung aja biar teman-teman langsung bisa mendengar. Siapa yang mau latihan? Mana ini yang raise hand? Ada 12 orang. Siapa namanya? Susila Nasari, Pak. Ya, Susila Nasari. Oke, on cam ya, biar sekalian cek signalnya kuat atau enggak kayak gitu. Assalamualaikum. Ya, oke, salam kenal, Pak. Ya, salam kenal ya. Oke, Mbaknya Ini saya ikut grup ini dari ikut Zoom ini dari TikTok, Pak. Jadi nggak ikut grup. Untuk info yang lain saya kurang tahu. Ya, oke. Berarti ya, oke. Mbaknya perawat atau bidan? Bidan, Pak. Oh, bidan. Oke. Ya, oke. Ya, kita langsung ini contoh pertama Mas Aloh, Mbak Susi Lanasari dengan penuh keyakinan, siap, berani kayak gitu ya. Ini juga bagus ya untuk teman-teman dia belum ikut grup, kemudian juga belum punya gambaran bagaimana interview di sana, tapi berani mencoba. Oke, ya welcome Mbak Susi Lanasari ya. Kita pura-pura ya. I'm from maternity department. Welcome you. Nice to meet you ya. We are in Kuwait. Need more midwife ya. We have big hospital, maternity hospital. I think 1,500 capacity still not open. Waiting from Indonesian midwife. Welcome. Yeah. Please introduce yourself. Thank you for this opportunity. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. I want to introduce myself. My name is Susi Lanasari, but you can call me Lana. I am 26 years old and I come from Lampung, Indonesia. I graduated from Adila Institute of Health Science in 2019. I used to be a midwife for 3 years, mostly in maternity room. I can work in a team or individually. I always keep myself fit, active, and focused, so my energy level is always high. I can get more work done than the average employee and adaptability to change. I want to work in Kuwait because I want to improve my skills and upgrade my knowledge. I think enough. Thank you, sir, for this opportunity. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke ya, terima kasih. Thank you for your introduction ya. Teman-teman udah bagus bahasa Inggrisnya, kemudian informasi yang disampaikan tentang perkenalan juga sudah cukup lengkap ya. Dan cukup terstruktur ya, dari nama, kemudian kualifikasinya, kemudian pengalamannya gitu ya. Kemudian motivasi dia ikut ke Kuwait apa? Dia merasa senang, antusias, kemudian dia menunjukkan ya soft skill-nya ya, seperti tadi banyak ya, bisa bekerja dengan tim, bisa mudah adaptasi ya, belajar, pokoknya siap bekerja di mana saja seperti itu, dan dia meyakinkan dirinya bahwa dengan pengalamannya itu akan kalau
user merekrut maka akan beruntung kayak gitu ya. Nah, ini intinya seperti itu ya. Jadi ini juga yang saya sering sampaikan. Jadi sudah cukup bagus ya. Untuk menjelaskan nanti di Kuwait itu akan ada user yang bertanya, please introduce yourself. Kalau please introduce yourself, ini jawabannya seperti tadi, seperti Mbak ya Susi ya. Jadi langsung kita punya draft untuk mengenalkan diri, jangan terlalu panjang ya, 1 menit aja itu yang brief gitu ya. Jadi oke. Kemudian user yang lain akan bertanya satu-satu gitu ya. Oke. What is your name gitu ya. Kemudian what is your passport number, kemudian what is your professional qualification, and then please tell me your experience kayak gitu. Oke. Oke, ya terima kasih, udah bagus Mbak Susi. Now I want to make more detail. Can you tell me more about your experience? Okay, sir. Thank you. In my experience, I give. Aduh, grogi Pak. Bentar. Sudah nyatet. I give immediate care about maternity and newborn care. I assist delivery of baby or a labor, and then I monitor the mother of baby after birth, and I learn the pregnant woman about her health, and then newborn care, postpartum care, education health, family planning, and education about family's health. Ya, oke, terima kasih ya. Ketika user bertanya, please tell me your experience ya. Diharapkan user itu tahu pengalamannya berapa lama. Nah, ini tadi belum disebutkan ya. Jadi ya, don't forget to tell my total experience how many years gitu ya. Kemudian di breakdown di mana saja gitu. Tapi jawaban Mbak Susi itu tidak salah ya. Dia langsung to the point ya, langsung menjelaskan some of duty and responsibility-nya. Dia sebagai bidan itu ngerjain apa aja. Kemudian juga sudah menunjukkan kasus-kasus yang sering dihandle kayak gitu ya. Tapi format yang efisien ya. Jadi dimulai dengan my total experience how many years, for example 5 years ya. 3 years in labor room, 2 years in outpatient department in maternity clinic. The most common cases I handle ya as midwife ya, assist doctor delivering normal baby, assessing patient, antenatal care, giving health education, breastfeeding, etc. Seperti itu. Gitu ya, Mbak Lana ya. Oke. Ya, oke. Jadi saya akan tanya lagi untuk contoh teman-teman ya, mumpung bagus, signalnya bagus. Jadi bisa diulang formatnya. Jadi saya punya total pengalaman berapa tahun ya. Mereka itu akan impress dengan banyaknya banyaknya tahun gitu ya. Asal jangan 30 tahun, nanti terkesannya oh ini udah tua kayak gitu. Ya, 15 tahun, 20 tahun, oke. Wow, mereka akan bilang seperti itu. Oke. Again, please tell me your experience. Okay, thank you, sir. In my experience, I was give sorry. My total experience, mulai dari total pengalaman kerjanya berapa lama? Oh, I was work in maternity about 3 years. Okay, yeah. Okay. And yeah, okay. What kind of cases do you have there in maternity department? Kita langsung aja gitu, ya. Oh ya Pak. I give, I monitor the labor and then give newborn care and postpartum care, and then motivate the pregnant woman, and then family planning, immunization, and education of health. Oke, ya, thank you. Oke. Untuk teman-teman bidan ya, banyak sekali bidan yang ikut juga sekalian. Kira-kira pertanyaan yang sering disampaikan atau ditanyakan oleh user yaitu tentang
bagaimana Anda menolong persalinan, bagaimana Anda merawat pasien dengan hyperemesis gravidarum, how do you deal with patient with preeclampsia, how do you give education about postpartum hemorrhagic seperti itu, kemudian tentang perawatan bayi setelah melahirkan, tentang Apgar score, kemudian bagaimana menentukan bayi itu baik, sehat, ya, apa yang harus dilakukan seperti itu. Kemudian obat-obatan, ya, tentang ya yang sering diberikan oleh ya bidan ketika ada masalah, ya. Kemudian juga tentang kasus yang sering itu ketuban pecah dini atau PROM, ya, premature rupture of membrane, ya, postpartum hemorrhagic, ya, preeclampsia, hyperemesis gravidarum, assisting normal delivery, ya. Oke, untuk purpose of latihan hari ini saya akan bertanya tentang ke Mbak Susi. Can you tell me how do you assist dokter, ya, to help in normal delivery, ya. For first time, I will prepare the patient because I want to do vaginal touch, and then I prepare the drugs, materials, and then I will document to cartograph, and then if already I will confirm with the doctor, and the important is I will monitoring about dilatation cervix, and then cervix effacement, determine fetal position, and the last is check the amniotic sac. If this condition is has already, I will confirm the doctor jika kalau the mother is ready to birth, gitu Pak. Sorry ya Pak kalau ya, teman-teman, ya, ketika user bertanya apapun, ya, tentang qualification misalnya gitu, ya, what is your qualification, itu Anda harus menyebutkan, dan jawaban Anda itu harus setiap jawaban Anda itu harus meyakinkan user bahwa Anda adalah kandidat yang terbaik. Begitupun ketika user akan bertanya tentang masalah, ya, medis, ya, medical terminology atau nursing skill atau midwife skill seperti tadi. Misalnya contoh hari ini kita belajar dengan Mbak Susi, saya tanya how do you assist normal delivery in labor room seperti itu. Nah, Anda di sini menjawabnya seperti apa? Harusnya Anda menunjukkan skill tentang kebidanannya, oke? Harus menunjukkan tentang level of your knowledge, pengetahuan Anda tentang proses delivery itu apa aja sih, stage-nya kayak gitu. Kemudian role-nya apa? Bisa ditunjukkan di situ. Saya bisa membaca kalau bidan itu di vaginal examination, kemudian tadi patografi, ya, mempersiapkan stitching, monitor fetal heart rate. Nah, itu harus Anda sampaikan. Nah, itu adalah kesempatan Anda untuk, ya, signing, apa istilahnya, mempromosikan bahwa saya bisa ini, bisa itu, ya, ketika menolong pasien dengan normal delivery. Nah, jawabannya seperti apa? Kalau, ya, untuk ditanya how do you assist normal delivery in labor room, jadi Anda harus mulai dari stage awal, ya. Jadi when the patient comes, I will ask about the medical history, I will check vital sign, ya. I will assess the gestational period, udah 9 bulan belum, udah mature belum, gitu, ya, full term seperti itu. Nah, setelah itu kita udah dapat informasinya, ya, kita bisa mulai dari Mbak Susi bisa menjelaskan, ya, dari stage 1, 2, 3, kalau 1, 2, 3 pesan keterampilan Anda di situ apa gitu. Misalnya di
proses kehamilan ada 4 kala. Oke, for stage gitu ya. The first stage is opening cervix ya, from 0 to 10 gitu. Nah, in this stage I will monitor vital sign of the mother, and then I will monitor the progress of opening ya, effusion atau apa tadi, opening cervix ya, and then I do vaginal examination ya, to measure how much the opening of the cervix seperti itu. Also in the first stage we have to observe the fetal heart rate ya, enggak seperti itu. Iya Mbak, seperti itu ya, betul? Oh, berarti kalau sama aja kita ngasih pelayanan gitu ya Pak ya, tapi di bahasa Inggris kan gitu ya Pak ya? Iya, Pertama dari jadi Anda tahap-tahap paham Anda berarti paham landasan teorinya ya, bisa dijelaskan untuk menunjukkan bahwa saya tahu ini level of knowledge-nya. Jadi ini berarti Mbak Bidan ini tahu stage-nya, kemudian tahu tugasnya seperti itu. Gitu. Ya, paham ya. Kemudian jadi di stage the first stage ya. Oke, I will monitor vital sign, I will monitor the contraction, I will monitor opening of the cervix ya, I'll do vaginal examination seperti itu. Kemudian lanjut jadi kan itu tergambar di situ. Mbaknya punya bisa vaginal touche kayak gitu. Tahu cara mengukurnya. Tahu tentang tahapan-tahapan melahirkan seperti itu. Itu ya. Oke, kemudian lanjut ke stage 2 ya. This from full opening to delivering of the baby. In this stage I will guide the mother to push and teach how to push effectively seperti itu. Gitu ya. Kemudian after delivering of the baby, so I will take care of the baby, and then I will assist the baby using Apgar score to determine that the baby is okay. Kemudian ya, I will give the baby for the first contact, ya, bonding attachment seperti itu, or to get the first breast milk seperti itu. Kemudian di stage yang ketiga, from stage 3 itu ya. Coba sekarang udah ada gambaran gitu, bisa diulangi jawabannya. Can you tell me how do you assist normal delivery in labor room? Ya, silakan Mbak Susi. The normal delivery or labor is the process of giving birth through birth canal without medical intervention. There are 4 stages. The one is delivery dilatation of cervix. The number 2 is delivery of baby, expulsion of placenta, and the last is recovery of the mother. From first step is I will prepare the mother. I check the vital signs, and then fetal heart rate. And then I will monitor I will do the vaginal examination. I check the cervical dilatation, cervical effacement, determine fetal position and amniotic sac. And then if the mother ready to birth, I will provide the delivery of baby. I will give support, emotional support, to give psychology of mother, and then after the baby is born, I will give newborn care. I give injection of vitamin K and immunization of HBO, and then and the last step, I will recovery of the mother. I monitor the vital signs after birth, blood, if any bleeding,
And then I will give the baby for breast milk. And the last is I will documentation this process with the photograph. Oke, ya, oke. Kira-kira mereka akan bertanya seperti itu dan mereka akan mengejar apa ya? Oke. Kata-kata Anda ya. Setelah itu mungkin gimana in the first stage I will ya monitor the fetal heart rate. Gimana monitor heart rate apa fetal heart rate. Kemudian mereka akan bertanya gimana what is the function of CTG kayak gitu ya. Oke. Jadi karena biasanya di Kuwait itu pesertanya banyak, kita harusnya tidak terlalu detail ya. Jadi setiap pertanyaan itu dijawab singkat tapi mengena gitu. Misalnya kalau tentang proses delivery ya seperti itu. Step 1, 2, 3, 4 peran Anda apa? Kemudian Anda sebutkan ya, for example the stage itu ya from opening opening full dilatation until baby delivered ya. I will coach the patient how to push effectively and then taking care of the baby newborn seperti itu. Kemudian step 3 ya from delivering of the baby to expel of the placenta. Okay, so I will have doctor monitoring the contraction also, and then if needed I will assist doctor to give oxytocin ya to stimulate the contraction until the placenta came out. Kemudian stage 4 after everything is okay, so we have to observe vital sign, any sign of the bleeding, any trauma or something like that ya for 2 hours seperti itu. Jadi singkat jelas kayak gitu. Oke ya. Oke, itu sebagai contoh ya teman-teman. Oke. Nah, terima kasih Mbak Susi. Oke. Silakan yang lain ya. Thank you Mbak Susi udah good enough. Ya. Terima kasih banyak Siapa? Pak. Ya, silakan. Bisa nggak aku yang dulu, Pak? Siapa namanya? Ahmad Lidi. Ahmad. Mana? Yes. Jadi. Ya, open kamera. Lagi. Hai, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yes, let me introduce myself, Mr. I'm Ahmad. Mas Didi. Oh ya. Oke, sebentar ya. Ya, oke, silakan. Ya, welcome for the interview, Mas Didi. Okay, sorry, I'm at first to interview because I want to go work now. Now I'm in Saudi Arabia in Riyadh. I'm working in Dr. Sulaiman Al Habib. But inshallah, maybe there is someone also here from Riyadh also. Let me introduce myself. My name is Ahmad. I'm from Makassar, Celebes, Indonesia. I'm 28 years old. I have been working in, I have experienced 5 years in Indonesia, in hospital also. And I have 2 years experience in Saudi Arabia. Alhamdulillah. I have a special certificate. I'm a registered nurse here. I'm working in medical ward 6 months. I'm working in cardiac ward 6 months, and I'm working in operation room 6 months. And now I'm working back to medical ward, team leader in medical ward. Okay, maybe this one my introduction. Enough. Thank you. Ya, oke teman-teman ya, tipsnya untuk interview online ya, kalau bisa ya, since you open the cam itu harus center ya, di tengah ya. Jadi ya lihat, kemudian diusahakan nanti punya phone holder sehingga stand still gitu ya. Jadi user juga akan melihat ya ekspresi wajah Anda, gestur Anda, gimana cara menjawab kayak gitu ya. Itu juga dinilai gitu. Ada teman-teman yang 2 kali 3 kali menjawabnya lancar tapi nggak dipanggil-panggil. Itu salah satunya terdeteksi. Jadi ini mungkin usernya nggak suka dengan attitude-nya, cara itu menjawabnya gitu. Ada teman yang oke. Kemudian ada teman lain yang menjawabnya agak susah, berat, kemudian bilang sama saya, wah saya
jawabnya susah, dibimbing, dituntun kayak gini. Akhirnya dapat job offer dan udah berangkat ke Kuwait seperti itu ya. Yaitu dia berusaha, sebetulnya dia ngerti ya mau menjawab, kemudian usernya berusaha membimbing ya, karena usernya bilang oke, give me one proof that you can answer, so I will hire you kayak gitu ya. Jadi itu juga ya poin. Kemudian poin yang penting juga harus punya signal yang kuat. Voice-nya nih Mas Didi juga kurang ya. Anyway, okay, I got ya. So you have so many experience. So where do you want to work in Kuwait? When? Which department do you choose for the first choice ya? Di mana? Yes. Maybe if I see my experience, maybe I want to choose the medical world. Medical world. Okay. Yeah. Okay. Can you tell me your experience in medical world? What kind of cases do you have? How many years? Something like that. Okay. Okay, thank you. I'm working in medical world 1 year in Saudi Arabia. I handle to a lot of cases, but in medical world, mostly case pneumonia, bedbound patient, but too much patient bedbound because medical world always bedbound. But a lot of cost here is pneumonia, DTA, tuberculosis, DM. This one is the I'm handled this one. And the case mostly here too much case is pneumonia in Saudi Arabia and DTA. Ya, oke. So ketika Anda menjelaskan tentang ya kasus-kasus itu diharapkan nanti user itu akan bertanya tentang kasus itu ya. Jadi sebutkan ya apa aja yang udah Anda paham, yang sering Anda Anda lakukan. Jadi nanti ketika bertanya tentang kasus itu Anda bisa menjawab kayak gitu. Oke. The most common cases apa tadi? Bronkop, pneumonia. Kecil sekali suaranya Pak. Yes. Masnya itu yang suaranya kurang jelas apa ya? Yang lain jelas nggak sih? Dengar tiba-tiba. ini, Mas itu? Tunggu. Yes. Mas Ya. Didi kurang jelas, Pak. Iya, kurang jelas Ya, kan, Pak. Mas? Ya makanya Pak, ini posisi saya tidak center karena untuk mendekatkan suara saya ke iPhone, HP saya jadi kayak. Oke, ya, nggak apa-apa. pertanyaannya kenapa Pak? Ya, oke. Sekarang udah cukup jelas ya seperti itu ya di posisi yang sama. Oh, ya. Oke. Ya, oke. Can you tell me more? Can you tell me again ya your cases ya? What kind of cases do you have? Just sebutkan casesnya aja. Oke. Kasus yang sering Anda itu apa? Oke. Pneumonia. Ya, pneumonia. Oke. Can you tell me pneumonia. how do you manage patient pneumonia in your medical world? Okay, thank you. I will explain my experience to handle patient regarding pneumonia. If I have patient pneumonia, first of all, I will always monitoring the vital signs because this one is very important, most special for saturation. Because sometimes my patient also he have oxygen nasal, and then should be check also should be make sure the room air or no for my patient, because sometimes also there is patient pneumonia but the oxygen is good. Sometimes also the low oxygen should be given nasal cannula. And then if my patient pneumonia, this one the first of all I will do in the vital signs should be check, monitoring vital sign every 4 hours. Every 4 hours, I will check the vital sign and then closer monitoring also to the patient, closer the saturation to the patient, because sometimes vital sign the patient is low. So if I have patient pneumonia, first of all, vital sign I will do in, then I will do suction also if there is too much secret in the respiration. And then position if my patient bedridden, bedbound, should be doing position every 2 hours, except to time for feeding, time for eat. After that, I will change again the position every 2 hours if this one bedbound. And then regular medication also should be given on time.
Yeah, I think for this patient, suction, monitoring oxygen, and then position, and then what else? Yeah, maybe this one because for nebulizer also this one time to regular medication also like that. Oke ya. Yes. Kalau bisa ya, itu jawabannya udah mencakup, cuma loncat sana loncat sini. Jadi harus Yeah, terstruktur. sorry. Oke ya. Oke, Yeah, okay. teman-teman ya, kalau ditanyain tentang manajemen atau apa ya, apapun lah sebaiknya terstruktur urut gitu ya. Kayak Oh gitu. yeah, yeah. Jadi kalau perawat itu ya dimulai dari pengkajian ya, dari asesmen kayak gitu ya. Oh, Asesmen okay. apa yang paling penting di situ misalnya pneumonia. So from the beginning ya, how I manage patient with pneumonia. So I will start with assessment ya, nursing assessment. Of course vital sign. I will check temperature, respiratory rate, and then I will focus on the respiratory rate and oxygen saturation ya kan? Karena masalahnya apa? Pernapasan gitu ya. Yeah. Ya. Ya, patient usually have pneumonia, have shortness of breath, and then low oxygen saturation kayak gitu. Oke. Kemudian ya, what we can do with patient with pneumonia, so usually apa yang Anda lakukan kayak gitu ya. Ya, I will make sure the airway ya clear ya by suctioning ya seperti itu. Oke, kemudian juga I will put patient in comfortable position. Biasanya apa? High volar, semi volar seperti itu. Ya enggak? Yes. Oke, and then also we give oxygen therapy ya. Anda sebutkan via mask, via nasal, or as prescribed by dokter. Seperti itu. Kemudian apalagi terapinya orang yang pasien dengan pneumonia. So, dokter usually give nebulization therapy. Nanti mereka kan bertanya, oh can you tell me how do you give nebulization to the patient? Seperti itu. Kemudian Yes. how do you do suction to the patient? Seperti itu. Jadi, Anda menjelaskan ya, oke? So I will put the patient in comfortable position, high volar, I give oxygen therapy, nebulization therapy, and then also suctioning ya, to make clear the airway. Kemudian juga dokter patient with pneumonia, we give antibiotik seperti itu. Kemudian kadang-kadang kalau mondok ya inpatient biasanya dikasih IV fluid ya to maintain hydration seperti itu. Gitu ya? Yes. Kira-kira itu seperti itu. Oke. Jawaban tipsnya yaitu ketika Anda menjawab itu tergambar dari jawaban Anda level of your knowledge ya. Ketika Anda menjawab tentang prosedur yang Anda lakukan tergambar nursing skill-nya yang Anda punyai seperti itu. Ya, jelas ya teman-teman. Oke. For example, what kind of nebulization you give for patient with pneumonia? Ya, Mas Didi. Okay. Oh, sorry. Yes, thank you very much for the question. I will answer. If I want to give nebulizer for my patients, should be make sure to the patient wake up, and then make position semi-volar. Explain to the patient if patient awake. Explain to the family if patient not awake or bedbound. If patient not alert, should be make sure first to the patient, and then sometimes there is 3 medication for nebulization. For Palmicor, Atrofen, and Ventolin. Sometimes also, sometimes 3 medication this one to give the patient. If you want to give the patient, first time should be put the position in the semivolar. After that, connected the oxygen nasal mask nebulization, and then put 5 liter for the patient, and then teach to the patient to hit breathe by nose and then out aspiration by mouth like that. And then this one the time to given the should be finishing the time to given the nebulization after 5 minutes. But if you given 2 or 3 medication, this one until 10 minutes. And the procedure from here, yes. Oke, Mas ya kalau ditanya tentang ya ini nebulization itu kan nursing skill ya, jadi harus juga urut ya.
pastikan Anda ya sebelum memberikan nebulizer itu persiapan alat, persiapan pasien ya. Tadi langsung menyiapkan pasiennya, kemudian mau yang dikasihkan obatnya apa, nggak dijelasin gitu kan. Ya. Kemudian pakai glove atau enggak, pakai PPE enggak, kayak gitu. Oke ya. Ini tip ya untuk teman-teman gitu ya. For example, giving nebulization still ya from the beginning, I will prepare the medication and I will prepare the patient ya in comfortable position. Don't forget always use PPE gitu. Itu harus dijelaskan gitu ya. Ini poinnya bagus ini ya menjaga ya pencegahan infeksi lah ya. Ada infection controlnya ada seperti itu, and then I will tell to the patient what kind of medication, what kind of procedure ya. Setelah pasien udah ya, saya siap dikasih. Nah, itu baru dikasih. Kemudian tekniknya how you give the nebulization seperti itu, Nah, setelah itu ya, what is the nurses do after nebulization? Setelah selesai, peran Anda apa? Fungsinya Anda apa? Monitoring atau evaluate the patient ya, oxygen saturation, respiratory rate, and then I will document the prosedur seperti itu. Khusus untuk tentang obat-obatan ya, you have to ask about ya any allergic to medication seperti itu. Untuk yang injection atau yang lain-lainnya gitu harus tanya dulu, Bapak saya akan memberikan obat ini, injeksi ini ada riwayat alergi atau enggak, seperti itu. Gitu ya, Mas ya. Anyway udah bagus ya. Terima kasih Mas Dodi ya. Semoga teman-teman dengan dua orang ini ya. Udah ada gambaran bagaimana menjawab pertanyaan yang efektif ya. Untuk teman-teman di sini itu nggak berbayar ya, nggak ada, itu semuanya gratis, boleh masuk gitu. Saya nggak tahu siapa yang meremove tadi, atau mungkin karena signalnya nggak kuat bisa terlempar kayak gitu ya. Jadi bebas, semuanya gratis. Di sini ada Mbak Sheila Safa, kepengen. Silakan Mbak Sheila. Ada nggak? Masih ada nggak? Ya, can you on cam? Can you hear me? Ya, Ya, Mbak Sheila. Ya, welcome for the interview. Please introduce yourself. Thank you for your time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. So my name is Sheila Savana. Call me Ella for short, and I'm 24 years old. Since I was born until now, I living in Malang, East Java, Indonesia. And about my qualification, I got my degree in midwifery at private and then I continue my work to be midwifery in maternity clinic just for several months in, of course, Java, Indonesia. And then I continue my degree to profession degree in 2022, and then I graduate and then I got my registration license of midwife, and then I start to work in midwifery clinic or maternity clinic in Lawang, Malang, East Java, Indonesia. Start from September 2023 until now. While I was being a student, I got some achievement, like for example, like I got a gold medal from World Olympic invention competition in Seoul, South Korea. This proved me that I really want to learn more in abroad. And then about my responsibilities in work experience is like I can provide full antenatal care, postnatal care, and give advice, care, and support to women, their babies, their partner, and their families. And then I can provide for assist and help labor, especially in normal labor. I think that's all that I can tell you about myself. Thank you. Ya, very good Mbak Sheila Safa, bahasa Inggrisnya udah lumayan ya. Kemudian juga udah cukup full ya.
tentang perkenalannya udah sangat bagus, terstruktur juga beliau Mbak Sela ya udah menjelaskan nama, professional qualification, kemudian experience, kemudian nilai-nilai yang dia punya, prestasi yang ada, kemudian certification juga ini bagus ya untuk menunjukkan bahwa saya punya di samping professional qualification as midwifery gitu, dia juga punya pernah dapat penghargaan ya, gold medal seperti itu. Ini boleh disampaikan ketika Anda mengenalkan diri. Anda punya pelatihan-pelatihan khusus ya tentang kebidanan atau yang berhubungan kayak gitu, Anda bisa jelaskan juga ya, seperti ya mungkin yang umum certificate of BLS, certificate of ALS, atau kebidanan saya yang tidak tahu pelatihan kebidanan, pokoknya yang berhubungan seperti itu Anda bisa jelaskan ya untuk menunjukkan bahwa akulah kandidat yang terbaik gitu ya, seperti itu. Oke, good enough ya Mbak Sela. Oke ya, next for the next question ya, itu biasanya related dengan apa saja yang Anda tadi sudah sebutkan ya, kayak gitu tentang antenatal care atau apa saja. Nah, untuk latihan purpose of the practice, so I will ask again ya. Can you tell me more about your experience in detail? Coba. Nah, ini untuk latihan bagaimana cara menjawab pertanyaan tentang experience. Ya, start. Total, my experience is about 3 years with several months in a maternity clinic of Handayani, and then the next year of the last experience, I was being a intern midwife. I mean, like, I continue to my profession degree, and I call it as my experience too. In this position, I can learn about how to be a midwife in hospital, because my last experience is just in maternity clinic. My recent experience is now in maternity clinic. So about cases do you handle? Yeah. Especially in maternity clinic. So basically, it's just a normal case. And then if I got some emergency case about the pregnancy or the delivery, I will bring the patient to go to hospital. So maybe about my experience is a normal case. Oke ya. Untuk ya kasus-kasusnya ya, Anda harus jelaskan apa saja biasanya yang terkait ya, atau apa yang biasa Anda lakukan ya, seperti ya tentang perawatan atau assessment antenatal care, postnatal care, kemudian biasanya kasus yang di klinik apa aja sih? Tadi ada emergency apa? What do you mean emergency? What kind of emergency? Kasusnya apa yang emergency biasa? Hemorrhage, postpartum hemorrhage, IRC, matur. Oke. For example ya, nanti setelah Anda sebutkan seperti itu, mereka akan user akan tanya, mengejar tentang kasus yang Anda sebutkan ya. Jadi pastikan Anda yang sebutkan Anda familiar kayak gitu ya. Oke. Can you tell me how do you manage patient ya who have suspected preeclampsia in your maternity clinic? So for the first, we have to ask you about pregnancy books to know about the record of the mother, and then when the mother, we have to make sure about the blood pressure and the and then about the condition, like about the respiration of the mother. And if we get the result about the condition of the mother, and we
we get a chance about preeclampsia, we make a plan to bring this patient to hospital, and then we can contact the doctor about the medication for the patient before we bring the patient to the hospital. Like maybe we can give magnesium magnesium sulfate. I think this is magnesium sulfate to the patient to stabilization. Before that, we can stabilizing the patient with oxygen and give infusion. Yeah, okay. Usually what kind of medication they give in patient with preeclampsia? Atau enggak gini ya, oke kita bahas tentang jawaban Anda ya. Jawabannya harus ya yang sederhana aja gitu ya. Sebagai bidan itu ngapain aja di situ kalau ada pasien dengan preeklamsi kayak gitu, suspected preeklamsi. Jadi kalau ada pasien dengan preeklamsi itu ya kita ngecek ya vital sign gitu ya. Yang harus dicek apa? Yang itu kan biasanya tekanan darahnya tinggi gitu kan ya. Seperti itu. Itu awal ya dari jawaban ya universal answer ya, assessment of vital sign and general condition gitu ya. Ketika pasien datang ya, atau manajemen penyakit apa aja di rumah sakit, di klinik, di bangsal ya, selalu melakukan pengkajian dan melakukan vital sign karena itu sebagai baseline ya, assessment seperti itu ya. Kalau pasien dengan preeklamsia dalam pikiran kita itu apa? Berarti ini dia punya apa ya? Hamil kemudian dengan tekanan darah tinggi yang tidak terkontrol sehingga ya ada tanda-tanda gejala preeklamsi seperti itu. Okay, so ya you have to start from checking vital sign and asking ya general assess the general condition and medical history. Do the patient have hypertension, take medication or something, any other chronic disease ya kan? Medical history punya apa tekanan darah tinggi enggak Bu, minum obat enggak, punya diabetik atau yang lainnya, kemudian seperti itu ya. Itu kalau di klinik. Kemudian apalagi yang bisa lakukan oleh midwife ya, di situ biasanya apa selain ngecek itu, kemudian apa yang harus dimonitor ya, atau pemeriksaan yang lainnya apa ya, yang dikhawatirkan itu apa ya. So the most important, so we have to we monitor the blood pressure. So we have to reduce the blood pressure ya, blood pressure management to decrease the blood pressure. Kemudian monitor apa ya, monitor the bayi kan ya, monitor the fetal heart rate atau monitor fetal well-being. Jadi keadaan bayinya gimana nih, ada stres enggak, ya enggak, seperti itu ya. Kemudian kalau ada ya di situ kliniknya bagus, mesti ada pemeriksaan penunjang apa ya, will check the urine analysis ya, urinalysis ya enggak, seperti itu ya kan ya, ada seperti itu. Kalau kliniknya kecil ya, kalau udah ternyata ada proteinuri, pasiennya headache, have blood vision, nah so ya immediately we prepare for transfer to higher facility hospital, seperti itu juga bisa gitu. Oke, sebagai bidan juga bisa kalau pasiennya tekanan darahnya tinggi banget gitu, yang penting juga ya you have to continue monitor the fetal heart rate dengan apa ya, CTG seperti itu gitu ya. Kemudian ditanyakan tentang obat-obatan ya, untuk obat-obatan biasanya yang diberikan apa, seperti itu. Oke. Dapat gambaran ya Mbak Sela ya? Ya. Oke, ya terima kasih. For your advice. Ya oke, thank you ya Mbak Sela ya. Good luck, your English very nice, good. Oke, just need more practice in the way to answer ya, more structured gitu. Oke, ya. Terima kasih Mbak Sela. Saya kira ya teman-teman dari 3 latihan ini kira-kira udah ada tanggapan ya, gimana jalannya
Jalannya interview seperti itu. Oke. Ya, ada pertanyaan. Silakan. Stop dulu latihannya. Atau ada yang mau nambahin? Maaf Pak, minta waktunya sebentar, boleh bertanya? Ya, silakan. Saya Aan dari Sumedang Pak. Kalau pada saat nanti interview, misalkan ya, kan tentu saja kita menjawab dengan English ya. Atau misalkan mix sama Arabic, apa tidak apa-apa atau bagaimana? Atau harus English? Bisa bahasa Arab. Bisa. Ya, standarnya ya semuanya pakai bahasa Inggris gitu ya. Itu. Tapi boleh dicoba ya, nanti kita ceritain ya. Kalau misalnya kesulitan atau memang lebih gampang Anda menjawab dengan bahasa Arab, boleh juga sih seperti itu. Oke, itu juga menunjukkan value Anda. Oke ya, bisa. Oke, if actually I can answer more fluent in Arabic juga bisa. Ya, Arabiknya bagus, Fusha Arabic atau broken Arabic kayak gitu. Enggak Fusha juga, tapi saya punya pengalaman pernah bekerja di Saudi Arabia, di Riyadh, buat selama 15 tahun insya Allah. Oke. Ya, boleh dicoba, nanti kita cerita di sini gitu ya. Ya, tapi standarnya pakai bahasa Inggris sih, karena mereka tanya bahasa Inggris ya kita pakai bahasa Inggris gitu. Ya, oke. Ya, terima kasih. Ada lagi yang bertanya? Nggak ada lagi. Ya, kalau nggak ada, silakan. Siapa lagi yang mau latihan? Saya boleh, Pak. Iya, Pak. Siapa? Mbak, siapa? Ian. Yang on kamera? Mana? Ian, siapa tadi? Latihan, Pak. Mbak Puji? Bisa, Pak. Dian? Siapa nih, Pak? Mbak Dian Boleh. Kurniasari? Iya, boleh Mbak Dian. Iya, Pak. Oke. Ya, silakan Mbak Dian. Iya, Pak. Iya. Ini lagi sesi coba interview kan ya, Pak ya? Iya, kita latihan ya. Dengan latihan kita akan sisipkan tips-tips untuk teman-teman ya yang mendengarkan gitu ya. Oke, kameranya mana ya? Please on the camera ya biar teman-teman juga Udah, lihat. Pak. Oh, nggak kelihatan. Oh, iya, Pak. Atau teman-teman ya. Oke, nah sekarang oke. Ya. Ya, oke. Welcome for the interview. Please introduce yourself. Assalamualaikum. Good evening. Thank you for opportunity for me, so I can meet with Mr. in here in the interview online. I wanted to introduce myself. My full name is Dian Kurniasari. You can call me Dian. My ex 33-4. My qualification professional. I am Diploma 3 in nursing. My nationality Indonesian. My totally experience, I registered nurse as a nurse totally 10 years. I am work in 6 years in outpatient room, and until now I work in a pediatric room. I provided to patient and nursing care with the pediatric patient. Such as CAS, diarrhea, a common cold, pneumonia, and acute respiratory infection, and very much in the various medical condition other. So I hope I can join in your hospital in Ministry of Health of Kuwait, because I have a long experience and I have good skill. Thank you. Oke, ya. Mbaknya di pediatric ward. Iya, banyak seperti itu. Oke. Iya. Oke, which department do you want to work in Kuwait? I course maybe in pediatric, same pediatric room,
because Yeah. I lost my work in there. Okay, yeah, okay. Currently you are working in pediatric room. Okay, tadi I heard you taking care family patient with pneumonia, diarrhea, respiratory distress, something like that. Okay. Yeah, respiratory infection, acute infection. Okay, diarrhea. Okay, tell me, can you tell me how do you manage patient, yeah, diarrhea or gastritis acute in your pediatric ward? Diarrhea. Tadi Anda sebutkan diarrhea. Ya. Yeah. Okay. Yeah, okay. Can you tell me? Thank you for these skills. I answer the first. If patient come in my room, I will assessment patient, and check vital sign, how many frequency, tool, and nausea maybe, and temperature sign all, and I can Relax, santai. Iya Pak, grogi nih Pak, beneran. Ini aja belum beneran udah grogi banget. Iya, nggak apa-apa, cool. How my child to stool and nose, and I get data. I can tell the doctor how to medication for next. If I have order for medication, I prepare to rehydration child again with the fluid, and I prepare for example ringer laktat sesuai dosis gitu Pak, campur Indonesia apa Ya, Bang? as dokter orders gitu ya. Dokter As order. advised by dokter kayak gitu juga bisa. Ya, oke. By doctor, and I going to room patient again, and I rehydration with fluid. If baby I check rehydration, terus I check again if baby get well again, baby balance fluid. You can say that ya, I will monitor vital sign or I evaluate ya, kayak gitu ya. Oke. Fluid balance, I see P and intake and output, and get well again, baby no rehydration. So don't forget, I wanna tell the parents to education for health, such as maybe how hand hygiene, and avoid to food. Oke, thank you. Ya, oke, bagus ya. Oke, ya, udah ya tercover semuanya, tapi ya panjang ya. Kemudian loncat sana, loncat sini kayak gitu ya. Ya, jadi ya di awal ya termasuk udah nanyain tentang berapa lama, berapa kali mencretnya, konsistensinya seperti apa, saya tadi udah dengar gitu. Kemudian menyebut-nyebut tentang hydration, dehidrasi, kemudian memberikan infuse, ngecek lagi bolak-balik ya, vital sign kayak gitu ya. Oke, udah. Ya, kemudian apalagi tadi memberikan obat, kalau perlu obatnya apa sesuai dengan order dokter kayak gitu ya. Nah, di situ ya dari jawaban Anda itu ya belum tergambar secara sempurna peran seorang perawat gitu ya.
Walaupun udah ya Iya. 50%, jawabannya udah oke ya, tapi masih harus lebih urut lagi ya. Oke. Ya, when we manage patient with diarrhea ya, or gastritis, so I will assess the general condition, I will check the vital sign ya. Kemudian itu yang pertama, oke. Kemudian yang kedua, yang penting kalau pasiennya diare itu apa ditanyakan ya, tentang I will ask the medical history. Kemudian juga I will ask about the duration, how many days, how frequent, what is the consistency of the stool ya. Kemudian is there any other symptom ya, fever, vomiting or something like that ya, seperti itu. Dan pasien yang anak-anak yang mencret itu biasanya apa dalam pikiran Anda? Ya, dehydration ya. Itu harus Anda fokus ya. So, I will assess ya. Iya. Is there any sign of dehydration ya? I will check the skin turgor, mucous membrane, sunken eyes, kayak gitu ya. Itu kalau Anda sebutkan itu sangat bagus seperti itu ya. Kemudian setelah data tersampaikan, Anda sampaikan ke dokter tadi bilang oke. So oke. Kemudian terkait manajemennya. Manajemennya itu bagaimana kita menyampaikan semuanya order dokter karena Anda udah pengalaman di pediatrik ya. Oke. Usually dokter will give, biasanya dokter akan memberikan obat ya, ORS. Kemudian saya akan menjelaskan memberikan advice the patient, the parent ya, atau ya patient ya, anak-anak ya, to drink more water seperti itu. Kemudian kalau dengan ORS belum improve baik, maka dokter biasanya akan memberikan IV fluid ya, kayak gitu ya. So, usually the treatment start with giving oral rehydration therapy ya, ORS seperti itu. I will advise the patient to drink more water seperti itu, and then I will check urine input and output ya, to know about the status ya, dehydration or no ya. If the patient really cannot tolerate about the drinking or vomiting something, so dokter usually will give IV fluid ya, seperti itu for rehydration seperti itu. Kemudian perawatnya, fungsinya perawat apa lagi dari tadi dokter terus apa ya, jangan lupa perawat ya. Kira-kira apa tindakan? Health education ya, nggak disebutkan. You can ya. Education. Iya, education biarnya kenapa sih sebab mencret gitu ya. Mungkin lupa pentingnya tentang hand hygiene kayak gitu. Ya. Itu seperti itu. So ya, health education ya, I will tell the patient, the family, the important of hand hygiene, hand washing before taking a food seperti itu. Ya. Kira-kira dapat ya? Oke. Dapat banget ya. Kemudian juga harus ya relax ya. Kalau misalnya ya tipnya misalnya tergesa-gesa kemudian ngeblank atau gimana, itu boleh kok siapkan air putih ya di depan. Ya. Excuse me ya. Bisa minum dulu. I will just drink little water so will be better ya gitu. Bisa, boleh seperti itu. Ya. Itu bisa juga ambil napas panjang, relax. Ya, give me time, sir, ma'am, seperti itu. Itu cara menjawab kalau masih banyak sekali yang mau diungkapkan, tapi masih agak susah ini, itu, kayak gitu. Jadi, ambil napas panjang, relax, atau boleh minum dulu, nggak masalah. Itu ya. Terima kasih, Mbak Dian. Ya. Terima kasih, Bapak, atas informasinya. Sangat membantu. Terima kasih. Oke. Ya. Ayo, siapa lagi yang lain? Boleh saya sekarang, Pak? Boleh Pak? saya coba. Mbak Puji. Boleh. Habis ini Mbak siapa? Mbak Aan. Harus booking ya, ini banyak yang mau. Ya, Puji Pertiwi. Ya, welcome for the interview ya. Saat ini saya akan please introduce yourself. Thank you for this opportunity.
Let me introduce myself. My name is Puji Pertiwi Ilahi. My friends call me Puji. I'm 31 years old this year. I'm Bachelor of Nursing. I graduated from Syarif Hidayatullah Islamic University, Jakarta. And total, I have 6 years experience, 1 year in outpatient department, 4 years in medical surgical ward, and almost 1 year in general ward. For now, I work in general ward. I taking care of the patient from the pediatric to adult and more variety illness. Thank you, sir. Okay, yeah. Which department do you want to work in, Kuwait? Because I have 4 years in medical surgical, maybe I want work in medical ward. Medical ward. Okay. Okay. Can you tell me about your experience in medical ward? What is your duty and responsibility, or what kind of cases do you have there? Okay. The most cases in medical ward is diabetes mellitus, chronic kidney disease, acute gastroenteritis with imbalanced electrolyte, and also another infectious disease like pneumonia, tuberculosis, like that, sir. Ya, oke ya. Sebelum lanjut kita ke pertanyaan selanjutnya ya, saya jelaskan untuk teman-teman ya. Mungkin teman-teman punya banyak pengalaman ya di berbagai bangsal ya, di bangsal bedah, di bangsal penyakit dalam, di pediatrik, di emergency kayak gitu. Nah, nanti Anda akan dipanggil sesuai dengan kebutuhan di Kuwait ya, yang urgent itu yang mana, maka Anda akan dipanggil sesuai departemen. Misalnya di medical ward dulu ya, dari kemarin-kemarin udah banyak yang dipanggil di medical ward. Jadi ketika Anda punya banyak pengalaman, ketika ditanya please tell me your experience, maka Anda harus menonjolkan yang berhubungan dengan itu ya. Jadi Anda punya pengalaman di medical ward, banyak lah pokoknya, tapi dipanggil di medical ward. Oh, ini pas banget ya dengan itu. Nah, yang harus Anda tonjolkan, skill Anda tonjolkan, pengetahuan yang Anda tonjolkan, itu yang di medical ward. Jadi, you have to emphasize your experience, relate your experience with department. Which department they invite you, kayak gitu ya. Paham ya? Jadi, Oke. Oke. Nah, sekarang kita ya lanjut maaf, ya. Pak, sebelumnya. Ya, silakan. Kalau ditanya seperti itu, Pak, nanti yang seperti Bapak tadi bilang apa harus ditonjolkan. Nah, itu dari segi apanya nih, Pak? Iya, misalnya Mbaknya hari ini dipanggil di medical ward gitu ya. Ya, Anda punya pengalaman di pediatrik, Anda punya pengalaman di mana-mana gitu kan, ya. Ya, Ya, betul. bisa keterampilannya, ya. Kemudian kasusnya apa aja. Kemudian sertifikat yang ada hubungannya, pelatihan-pelatihan seperti itu. Ya, kemudian ada misalnya alat-alat khusus yang Anda ya harus pelatihan training, punya latihan apa, Anda boleh dijelaskan seperti itu. Jadi ya, show your skill, show your knowledge ya, untuk impress, untuk ya intinya ya biar usernya yakin kayak gitu. Itu aja sih Oke. ya. Ya. Oke, baik, Pak. Oke ya, seperti itu. Itu poinnya gitu. Jadi oke, now we'll start ya. Hari ini kita di medical lah gitu ya, karena Anda tadi bilang gitu. Oke. Now I want to ask about diabetic. Ya, oke. Diabetic. Oke. Then do you have any patient with diabetic? How many patient in your ward biasanya? Wah, more than 5 one day. Ya, oke. With Banyak diabetes berarti ini mellitus. di benaknya user ini harus ahli di diabetik gitu kan ya. Itu jadi oke ya. Dalam pasien untuk diabetik itu sering ditanyakan dari pengalaman teman-teman, itu ditanya tentang what type of diabetic, kemudian what type of insulin, kemudian how do you do dressing with ulcer wound ya. Kemudian tanya tentang
pentingnya rotation of the injection ya seperti itu, kemudian diabetic ketoacidosis mereka juga bertanya gitu ya. Kemudian ya apalagi ya complication long acting kemudian ya injection tadi udah disebutkan ya. Oke. Nah ya kita akan bertanya tentang itu, tentang diabetic. Oke. Can you tell me ya about how many type of diabetic? There's two type 1 and type 2. The difference is the type 1 is when both is someone resistant with insulin. The type 1 most from the what it is there? Keturunan tuh apa, Pak? Inherited gitu? Yeah, atau gimana? caused by it, and the type 2 is with life behavior. Ya, oke. Itu type 1 apa istilahnya ketergantungan insulin atau ya dependent, insulin dependent kayak gitu. Oke ya. Insulin dependent. Oke. Ya. Ada yang bilang 2, ada yang bilang 3, nggak masalah. Yang penting penjelasannya benar kayak gitu ya. Ada 3 gestasional diabetik juga ada. Kalau 2 juga menjawabnya benar. Oke, seperti itu. Oke. Mereka kalau ditanya seperti ini. How many type of diabetic? Anda menjawab 2 type. Oke. Kalau Anda bisa jelasin yang sempurna. Oke. Type 1 is, type 2 is something kayak gitu. Kalau misalnya nggak bisa, juga diam nggak apa-apa. Tunggu pertanyaan selanjutnya. Kemudian, can you tell me what type 1 seperti itu? Biasanya seperti itu ya, teman-teman ya. Tapi ketika Anda merasa percaya diri, menguasai materinya, misalnya Anda bisa menyebutkan type 1, type 2 seperti apa, silakan dijelaskan secara sempurna. Nah, biasanya kalau mereka tahu Anda excellent high quality answer ya, jawabannya berbobot, mereka ini udah paham lah. Oke ya, thank you for the interview. You pass seperti itu. Welcome to Kuwait. Seperti itu. Ya, nggak perlu banyak pertanyaan yang lain ya. Tapi ketika Anda menjawabnya sedikit-sedikit atau usernya masih ragu, mereka akan bertanya lebih banyak. Seperti itu. Itu ya. Misalnya how many type of diabetic ya, type 1, type 2. Type 1 is patient usually do not produce insulin because the problem with pancreas. So we call insulin dependent diabetic ya. So need insulin. Type 2 is non-diabetic, non-independent insulin seperti itu, because the body still produce the insulin but maybe not enough, or there is resistance of insulin seperti itu ya. Still need insulin but not like the first one, and we can treat by modify lifestyle or other means seperti itu, kayak gitu ya. Kalau Anda bisa menjawab dengan jelas silakan dijelaskan semuanya. Kalau enggak, sedikit-sedikit nggak apa-apa, mereka akan ngejar sampai mereka yakin bahwa Anda tahu gitu. Jadi saya nggak salah memilih Anda seperti itu. Itu ya poin ya teman-teman ya. Ya, oke. Pertanyaan selanjutnya, can you tell me how do you taking care of patient with diabetic in your medical ward? Yeah. Okay, thank you for the question, sir. Mostly they came with the high blood glucose, higher than normal. So the first we receive the patient, we check the vital sign first, and we examine the patient how long they have the diabetes mellitus, so what the medicine that usually they take, and we ask about the urinary output too. After we examine the patient, we administer the medicine that prescribed by the doctor. For the example, the patient need
the insulin, and the doctor will give the program to check the blood glucose, usually 3 times a day, like check blood glucose pre-meal. So we administer the insulin based on the blood glucose value. Ya, sudah? Ada Ya, lagi? udah, Pak. Oke ya, ketika ditanya ini saya bertanya secara general biar tahu ya teman-teman menjawabnya. Jadi aspek yang dibahas kita banyak ya tadi dengan kasus yang berlainan. Jadi saya pertanyaannya secara umum gimana Anda merawat pasien diabetik di bangsal penyakit dalam ya. Oke, ketika bertanya seperti itu juga ini adalah kesempatan Anda untuk ya menunjukkan tingkat pengetahuan Anda, menunjukkan skill keperawatan Anda, menunjukkan critical thinking Anda seperti itu ya. Nah, dalam menjawab itu harus tergambar. Itu idealnya seperti itu. Tadi udah lumayan bagus ya. Apa yang Anda lakukan tiap hari seperti itu ya. Passion for ya, how to manage patient with diabetic in medical world ya. So ya, we'll start dari awal ya seperti yang biasa. Oke. We'll check vital sign and assess general condition ya. What is the complaint? Ya biasanya pagi-pagi datang tanya apa kabar Bu, sehat, punya keluhan apa? Saya cek vital sign-nya gitu ya. Oke. Kemudian yang penting karena diabetic ya, usually you check the blood glucose level gitu ya. Fasting blood glucose atau apa seperti itu. Kemudian review the file ya. Kemudian ya maybe we give the food and then we review the medication. So we'll give the medication, oral medication and insulin injection seperti itu. Administer insulin injection. Setelah itu apa? Biasanya pasien dengan diabetik ya punya apa? Ulcer atau food ulcer seperti itu gitu. Ya, so you can tell, okay. For the patient who have diabetic ulcer ya, itu so we do wound management seperti itu. Ya, kemudian ya, kalau pasien biasanya orang tua udah diabetik, penting ya, ini sebagai perawat, fungsi perawat apa ya? We have to change every 2 hours the position ya for the patient who have bedridden ya to prevent apa? Pressure ulcer seperti itu. Ini bagus ya disebutkan, oke. Kemudian juga we give health education ya, sebagai perawat berikan health education. Apa aja yang boleh disebutkan ya, the importance of science to recognize how the patient if hypoglycemia happen, hyperglycemia happen, apa yang harus dilakukan seperti itu. Gitu ya. Oh iya Pak, jadi harus benar-benar ini ya Pak ya, terstruktur di luar kepala. Iya, karena seperti itu. Kalau grogi itu jadi ngeblank. Ya, seperti itu. Kemudian kalau ada prosedur ya harus setelah selesai ya document the procedure. Oke ya. Mereka juga bertanya tentang tadi type on insulin ya, udah saya sebutkan ya. Saya kira untuk ya latihan untuk diabetic cases sudah merangkum ya, meliputi semuanya. Terima kasih Mbak Puji Pertiwi Ilahi ya, semoga bisa menjadi contoh untuk teman-teman yang lain. Ya. Ya udah, bye. Ya, oke teman-teman, ini dari tadi saya latihan semuanya pada pinter bahasa Inggris nih, Masya Allah nih. Saya belum, Mas. Pada pinter bahasa Inggris semuanya, lancar-lancar, bagus. Iya. Oke, ada yang belum? Iya. Ya, saya juga, Pak. Ada yang belum? Siapa yang belum tapi mau latihan? Coba. Yang belum pinter bahasa Inggris. Coba. Saya. Saya belum pinter, Mas. Siapa? Kok Mas Ira. Apa ya? Mana dari tadi itu banyak yang dari ya, siapa yang belum? Yang belum pinter mau latihan. Siapa? Sebutan namanya. Ira, Pak. Atika, Pak. Atika. Iya, Bang. Mana Atika? Atika ini udah bisa bahasa Arab nanti. Ira, Pak. Ira. Saya mau kerja, Pak. Saya di sini, Pak. Mohon maaf, saya telat join. Saya kira ini jamnya Saudi, ternyata saya ngikut jamnya Indonesia. Oh, saya kira saya nungguin nanti jam 2 sore. Ini saya udah pulang kerja gitu. Ternyata, telat saya chat grup. Mohon maaf, telat joinnya.
Ya, yang belum pernah ke luar negeri. Mbak Ira? Ya, Mbak boleh Pak. Saya boleh. Ya, oke ya. Maaf ya, nanti ada giliran, masih ada berapa menit? Oke. Ya. Ya. Oke, ya karena waktunya terbatas nggak apa-apa, kita akan cover yang kasus-kasus yang berbeda-beda. Oke. Ya. Welcome for the interview. Oke, sebentar ya. Mbak Ira pengalaman di mana? Saya di Indonesia di medical ward juga sih Pak, tapi biasanya rawat medical ward. pasien stroke ya. Oh, pasien stroke. Oke, ya. Oke, ya. Ini kita akan latihan dengan yang biasa terjadi dilakukan di Kuwait. Oke ya. Jadi saya dari penyakit dalam, Anda memilih penyakit dalam gitu ya. Oke. Ya, oke. Ya, welcome for the interview ya, Mbak Ira. Oke. Please tell me your full name. Okay, thank you for the opportunity. For me, I will introduce myself. My name is Ira Dewi, and I'm come from Indonesia. I have experience in medical world in the hospital for 4 years, and I have experience in the medical checkup and general checkup for 5 years and 9 months in SOS clinic, and now I work at University of Pelita Harapan as a clinical educator, and I have a certified for BLS and SCLS. Yeah, that's all my introduction. Thank you because I want to go to Kuwait because I want to develop myself, my skills in nursing and work abroad. Yeah, thank you. Ya, oke, thank you. Ini kita salah pilih lagi nih udah lancar itu. Oke, anyway, lanjut ya. Jadi saya tadi bertanya what is your full name ya. Tanya ya. Oke, ada ya, kita bahas ya. Karena ada dua type of user. Mereka kan bertanya what is your full name kayak gitu. Nama saya cuma Ira Dewi emang Pak. Namanya doang. Oke, thank you for asking. Oke, good afternoon. My name is Ira Dewi. You can call me Ira, something kayak gitu. Itu di Kuwait biasanya seperti itu. Tapi bisa menjawab seperti itu. Tapi ya, kalau mau menjawab seperti itu, kalau cuma ditanya nama ya, Nama aja ya Pak. boleh ya namanya doang. Atau you can minta izin. Oke, please allow me to introduce myself as brief for 1 minute. Complete kayak gitu. Jadi oke. My name is Ira Dewi. I have a bachelor degree in nursing and then apa dan lain bla bla seperti tadi. Nggak apa-apa, nggak salah seperti itu. Oke. Ya, biasanya yang di Kuwait itu ditanya, oke. Sekarang saya akan bertanya, anyway, biar teman-teman tahu ada gambaran yang real gitu ya. Tadi saya udah bertanya, oke, please tell me your passport number gitu. Yeah, my passport number is 123456, and this is my hard copy. Oke, ya, thank you. Oke, kemudian, what is your professional qualification? My professional qualification is bachelor in nursing. Bachelor degree in nursing. Okay. Please tell me your experience. I have an experience for patient with for taking care patient with a stroke and diabetes mellitus. Also pneumonia. Ya, oke. Ini paling penting ya. Please tell me your experience. Anda harus jelaskan berapa lama Anda bekerja. Pengalaman Anda ya, karena mereka menghargai pengalaman Anda. Kalau Anda menyebutkan berarti ini udah cukup berpengalaman, ini fresh graduate, ini 1 tahun 2 tahun juga akan berpengaruh dengan gaji. Salah satu untuk impresi, untuk ke user. Jadi berapa lama pengalaman Anda gitu. Oke, diulang ya. Please tell me your experience. Yeah, I have an experience for taking care stroke for 4 years in the hospital. Also, I have a experience with the diabetic mellitus and pneumonia for 4 years in the same hospital. Ya, thank you. Ya, oke. Anda nyebutkan tentang stroke ya, tadi belum disebut biar bervariasi. Oke, can you tell me how do you manage patient stroke in medical ward? Ya, or start from the beginning, no problem. Pasien datang dengan suspected stroke, ya. Yeah, in my hospital, usually patient come from OPD, outpatient department, or from emergency department, and I usually do the assessment with the cranial nerve assessment, and then I will check the glaucoma scale, and also I will check for the history of the patient,
And then after that, usually the doctor usually in the hospital check the patient also, and then I usually give oxygen if they need it, and I check the vital sign also, and then if the doctor said that the patient need to do the CT scan, I will arrange for the CT scan, and if the result came out, I will follow the instruction from the doctor. If they instruction us to give an IV line, I will give an IV line, and I will give the medicine for the stroke. And for the everyday treatment, I will check a patient usually with the vital sign first, and I will help them with taking bath in the bed, and then I will do the NGT feeding with the patient, and also I will do the saya Pak, do the right tilt and left tilt for 2 hours. Ya. Ya, oke ya. Jawabannya udah lengkap ya, udah lumayan bagus ya, udah ternyata di kerja sebagai dosen atau apa ini? Oke. Iya Pak, kalian Oke, ya udah pinter. Oke. Anyway, Dave biasanya bertanya tentang ya, how do you recognize patient with stroke? Is there any special tool ya for in the beginning? Itu mereka bertanya. How do you recognize patient with stroke? How do you assess the patient? Oh, usually we check for You assess ya. How do you assess ya? What any special tool? Tadi Anda menyebutkan neurological sama glaucoma scale. Itu sebetulnya ada tool yang lain. Iya. Lupa Apa? saya Pak. FAST ya? Ya FAST. Iya deh Pak. Oke ya, itu Iya, Pak. ditanyakan ya. Oke. To recognize the typical sign of stool. Jadi untuk mengetahui tanda-tanda yang khas ya, usually nurse atau ya medical provider will use ya. If you suspect this patient have stroke, so you have to use FAST acronym ya. Apa itu? Can you tell me? Saya lupa Pak, taunya 12 craft doang. Oke, Nanti FAST. saya belajar lagi Ya. Pak. So ya, Iya, Pak. when we suspected the patient with stroke, so we have to do typical assessment atau FAST ya, fast facial drop. Itu tanda yang pertama ya. Kita akan melihat asimetrikal di mulutnya itu miring, salah satunya miring ya, facial drop itu. Kemudian E-nya itu arm drop itu. Jadi you will ask the patient to rise up the hand seperti ini. Kemudian nanti salah satunya turun. Nah, itu bagian mana yang turun. Itu hanya arm drift gitu. Kemudian S itu apa? Speech difficulty ya. Biasanya pasiennya ngomongnya cello gitu, nggak bisa cedal gitu ya. Susah ngomong kayak gitu ya. Kemudian FAST, T-nya itu time. Udah sejak kapan ini mulainya? Sudah 1 jam, 2 jam, 3 jam karena ini sangat penting ya untuk manajemen. 1 jam pertama itu lain dengan kalau udah 2 jam, 3 jam. Ada terapinya trombolitik atau yang lain-lain. Iya, Seperti itu ya. biasanya emergency ya, Pak. Oke, so that is FAST ya. Biasanya ditanyakan seperti itu. Oke. Kemudian to different that patient really have stroke. So what kind of investigation? Biasanya kadang-kadang itu ada gejala yang mirip dengan stroke. Penting itu dilakukan. Bell's palsy ya, Pak. Bell's palsy, oke, ya. Apalagi? Terus cara membedakannya apa dengan apa? Ini mungkin pasiennya mau pingsan, ngomongnya juga nggak jelas kayak gitu. Itu kan ada penyakit yang lain. Hypoglycemia, ya nggak? Oh iya bener. Ya, patient with hypoglycemia, so we have to check as the nurse, so we have to check to make sure blood glucose level. Ya. Hypoglycemia juga tandanya hampir sama dengan stroke seperti itu. Ada, then we'll ask the patient the past medical history, he have hypertension or no, kayak gitu. Oke, seperti itu. Ya. Iya, Pak. Makasih banyak ya, Pak. Tambahannya banyak. Ya, sama-sama ya. Kemudian ya ketika di Bangsal Anda bisa menjelaskan dari awal ya kegiatan rutin Anda pagi sampai siang ya. For example, you assign for one patient with stroke, so what you for this dari
from 7 to 12 or 1 o'clock. Nah, itu Anda bisa menjawab dengan urutan seperti itu. Seperti itu. Oh, ya. Kalau pagi ngapain, ganti bolak-balik pasien, miring kanan, miring kiri, encourage the mobilization, giving medication. Tadi udah disebutkan semuanya. Ya, seperti itu. Jadi sebagai perawat ya, pasien stroke biasanya kan paraplegia, hemiplegia kayak gitu kan. Kalau dibiarin ya, nanti ada pressure ulcer ya. Iya. Sebagai perawat, you have to tell to the user that so I will do changing the frequently will change the position seperti itu every 2 hours ya, to prevent the pressure ulcer seperti itu. Jadi nah itu yang mereka ingin tahu. Oke, terima kasih kalau Anda sudah bisa menjawab dengan high quality answer ya, jawaban yang berbobot, yang mengena, itu mereka akan langsung percaya bahwa Anda bisa. So you are the good candidate. So welcome to Kuwait seperti itu. Thank you, sir. Gitu ya. Terima kasih banyak ya Pak Imam untuk advice-nya. Saya kira seperti itu ya. Masih 4 menit saya kira. Terima kasih Mbak Ira Dewi ya. Udah bagus juga bahasa Inggrisnya. Ya, oke teman-teman ya, tinggal 4 menit ya. Silakan kalau ada yang mau bertanya atau mau menambahkan ya dari latihan ini gitu. Atau ada tanggapan, silakan komentar. Assalamualaikum Pak, izin bertanya. Ya. Kalau untuk maternity itu yang biasa dipaparkan itu apa ya Pak? Terima kasih. Siapa yang bertanya? Namanya siapa? Atika Pak. Atika, iya oke. Ya, tadi udah ada 2 orang ini, tadi yang latihan Bu Bidan itu ya. Udah saya jelaskan juga sih. Kalau terlambat ya, mereka bertanya biasanya tugas dan tanggung jawab Anda sebagai bidan itu apa? What is your duty and responsibility ya, as midwife di bangsal, di klinik ya, in labor room, in delivery room ya, seperti itu apa kayak gitu. Kemudian mereka akan bertanya tentang kasus-kasusnya yang Anda biasa alami tangani kayak gitu. Sering ditanyakan tentang hyperemesis gravidarum, pertolongan persalinan normal, preeklamsia, postpartum hemorrhagic, perdarahan habis persalinan, seperti itu. Itu yang sering ditanyain. Kemudian perawatan bayi, Apgar score, ya. Kemudian kalau bayinya bermasalah, harus dikirim kemana, seperti itu. Kemudian bidan juga punya potensi dipanggil di NICU departemen, ya, karena related tuh, ya, bayi, perawatan bayi. Jadi Anda juga sebagai bidan harus siapkan tentang perawatan bayi yang punya masalah, bayi baru lahir, bayi dengan perawatan aspeksia, meconium aspiration syndrome, seperti itu. Gitu ya? Oke. Itu saya kira bisa menjawab. Iya, Pak. Makasih, Pak. Ya. Izin nanti sudah ditulis, Pak. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan sebutkan nama kemudian tanya. Nama saya Maya Fuanda, Pak. Ya. Nama saya Maya Fuanda. Saya cuma mau silakan. tanya, karena dari tadi nggak ada kan. Saya dari dental, Pak. Kalau dari dental biasanya apa yang ditanyai, Pak ya? Seputar tentang saya sebagai asisten saja atau sampai ke diagnosa penyakit atau yang kompleks gimana ya, Pak? Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perawat ya? Ya. Enggak, Pak. Saya dental nursing. Ya, perawat gigi gitu kan. Ya. Oke, Iya, ya. Pak. Teman-teman yang berangkat di dental ya ditanya tentang pengalamannya tentang dental. Kemudian apa yang ditanyakan itu tergantung apa yang Anda jelaskan. Anda menjelaskan tentang masalah-masalah yang Anda pasiennya apa aja, kemudian tugas Anda apa aja, ya itu yang ditanyakan ya, seperti itu. Jadi ya alat-alat di dental itu apa, instrumen apa, kemudian pasiennya biasanya apa aja, gimana peran Anda membantu pasien ketika tooth extraction seperti itu, gitu ya. Kemudian bagaimana mempersiapkan pasien yang rewel, yang takut kayak gitu, how to prepare the patient ya for tooth extraction seperti itu. Bagaimana biar pasiennya nggak takut seperti itu. Checking infant concern, telling the procedure to the patient. Kemudian they ask about the instrumen itu fungsinya apa seperti itu. Dan saya kira gampang sekali. Apa yang Anda kerjakan tiap hari bisa Anda jelaskan ketika mereka bertanya pengalamannya Anda apa di dental, tindakan yang sering Anda lakukan apa, seperti itu.
Itu gampang. And then about the infection control ya, juga seperti itu. Ya, peran Anda mempersiapkan alat, sterilisasi seperti itu. Oke, terima kasih. Iya Pak, Ya. terima kasih sama-sama. Ya. Masih ada 2 menit. Siapa lagi bertanya? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Sebutkan nama. Baik, Pak, perkenalkan saya Ayu Aprilia Warway. Tadi kan belum ada tuh yang dari operation room. Saya mau ingin bertanya. Ya, kalau biasanya dari operation room itu apa aja yang ditanyakan, Pak? Dari apa? Mana? Operation theater, Pak. Ya, operation theater. Oke, ya teman-teman kemarin juga udah banyak yang ditanya di operation theater itu tentang persiapan pre-operation ya, apa yang harus dicek, patient safety list ya, checklist ya, patient safety checklist, kemudian about time out juga ya, kemudian fungsi duty and responsibility of the ya nurse ya, as scrub nurse ya. Circulatory nurse seperti itu, tugasnya apa, Anda seperti apa, seperti itu. Kemudian jenis-jenis yang operasi yang Anda assess itu apa biasanya. Kemudian kasus-kasus ditanyakan gimana kalau gimana kalau setelah selesai operasi kemudian ternyata ghostnya hilang, instrumen satunya hilang. Nah, what you will do seperti itu. Kemudian persiapan ya, post atau itu yang persiapan. Kemudian yang post operatif patient tanya tentang ya what is the assessment, what you will do for patient with in recovery room seperti itu. Saya kira tentang itu doang, sekitar itu tentang operasi. Tapi nggak detail tentang prosedur. Biasanya tentang persiapan pre and post operasi dan tugas Anda sebagai scrub nurse, circulating nurse seperti itu. Ya. Ya Pak, berarti tidak ke case juga ya Pak ya, kayak misalnya kebanyakan di kasus apa misalnya enggak, ya. Anda kan cuma bantu kan, nggak melakukan operasi. Ya. Baik. Oke. Makasih Pak. Ya, oke ya, terima kasih teman-teman. Saya kira waktunya udah habis. Terima kasih hari ini ya, sangat interaktif ya, banyak sekali. Masya Allah, yang tadi latihan lancar semua bahasa Inggrisnya ini. Semoga semua yang belum latihan juga udah lancar seperti mbak-mbaknya tadi ya. Good luck ya. Bagi yang belum lancar jangan kecil hati ya. Ada pelatihan, kalau mau silakan join ya. Udah saya kirimkan flyernya di grup ya. Kemudian ya teman-teman yang sudah juga silakan yang udah lancar bahasa Inggris dilatih untuk lebih terstruktur gitu ya, urut gitu, dari jangan loncat sana loncat sini. Itu cara menjawab yang baik. Oke. Saya kira cukup ya. Semoga hari ini ya kita latihan dan beberapa tips yang saya sampaikan itu bermanfaat ya. Kemudian teman-teman yang belum mendaftar segera mendaftar ya. Kemudian karena memang ya grup WhatsApp-nya full gitu ya, jadi yang sedang berproses silakan segera berproses. Kemudian nanti dilanjutkan untuk pindah ke grup latihan interview. Di situ nanti saya akan memberikan beberapa guide juga tentang pertanyaan-pertanyaan apa saja yang sering yang udah terkumpul dan kita akan share dan kita akan bahas. Seperti itu ya teman-teman ya. Terima kasih untuk hari ini. Semoga sehat selalu. Semoga teman-teman yang ikut di sini dapat keterima semuanya di Kuwait ya, sehingga member of Kuwait. Oke. Terima kasih. Selamat sore, selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.